Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal, mahasiswa Universitas Nasional, Fakultas Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester komunikasi serat optik dari Pak dosen Dr. Ucuk Darussalam. Oke, langsung saja. Di sini ada soal komunikasi serat optik. Yang pertama, kita diminta untuk merancang jaringan WDM atau Wavelength Division Multiplexing. Di sini ada penjelasan di kerangkanya. Di sini ada transmitter, lalu ada receiver. Lalu di sini kita diminta untuk membangun iuran multiplexer yang diperkuat oleh optical amplifier sejauh 40 km sampai 80 km dan akan diumpankan ke IDFA. Lalu serat optiknya itu berupa single model fiber atau SMF. Lalu nanti kita akan analyzer per jaraknya mulai dari jarak 40 km, 50 km, 60 km, 70 km, dan 80 km. Lalu kita akan juga mengukur parameter optical signal to noise ratio-nya, lalu juga akan mengukur parameter bit error rate-nya. Oke, langsung saja. Di sini pertama-tama saya akan sedikit menjelaskan apa itu sih jaringan WDM atau Wavelength Division Multiplexing. WDM adalah salah satu teknologi multiplexing dalam teknologi komunikasi serat optik yang bekerja dengan membawa sinyal informasi yang berbeda pada satu serat optik dengan menggunakan panjang gelombang laser. Jadi jaringan ini dapat meningkatkan kapasitas yang memungkinkan adanya komunikasi dua arah dengan menggunakan single fiber optic. Istilah Wavelength Division Multiplexing atau WDM diterapkan ke optical carrier atau pengantarnya adalah optik atau fiber optik yang bisa gambarkan mengenal gelombangnya. Di sini bisa lihat sekilas tentang gambaran jaringan WDM. Ada transponder, ada MUX, dan ada DMUX. Ini adalah transponder. Lalu ada link saling terhubung. Oke, kemudian di sini nanti saya juga akan merancang seperti ini hasil screenshotnya jaringan WDM yang disesuai pada soal yang digambarkan. Lalu di sini saya sebelum masuk ke multi optik SIM-nya untuk membuat rancangan desainnya, di sini akan saya jelaskan istilah singkat, yaitu apa itu MUX atau multiplexer. Multiplexer atau singkat MUX adalah alat atau komponen elektronika yang bisa memilih input masukan. Pemilihan input mana yang dipilih akan ditentukan oleh sinyal yang ada di bagian kontrol kendali. Oke, pada DMUX jumlah pemasukan hanya satu, tetapi bagian keluarannya banyak. Sinyal pada bagian input ini akan disalurkan ke bagian output channelnya, seperti pada gambaran singkat seperti ini. Lalu sesuai di soal ada beberapa istilah. Ada istilah optical. Apa itu optical amplifier? Optical amplifier itu seperti penguat optik, adalah perangkat yang memperkuat sinyal optik secara langsung. Lalu ada optic signal to noise ratio atau SNR yang akan kita hitung nanti, yaitu ukurannya berupa desibel atau satuannya dB, adalah ukuran rasio daya sinyal terhadap daya noise dalam saluran optik. Mengapa pakai ionisor? Karena ionisor penting karena menunjukkan tingkat, kita bisa tahu tingkat gangguan sinyal itu sehat atau tidak pada sistem transmisi optik. Lalu dalam komunikasi optik ada namanya single mode optical fiber, yaitu adalah serat optik mode tunggal. Serat optik yang dirancang untuk hanya membawa mode cahaya tunggal, mode transversal.
Lalu ada rasio kesalahan bit atau bit error rate yang akan kita hitung nanti dalam teknologi komunikasi digital. Bit error rate atau bit rasio biasanya disingkat dengan BR, merupakan sejumlah bit digital nilai tinggi yang ditafsirkan kemudian akan diterima gitu. Jadi kita bisa akan menghitung rasio kesalahan bitnya. Oke, sekian istilahnya. Nanti sebelum masuk penjelasan hasil analisa atau rancangan kita, saya akan demokan sedikit rancangan WDM. Oke, di sini ada rancangan WDM atau Works Division Multiplexing komunikasi secara optik yang berkapasitas 80 Gbps. Gbps terdiri dari atas 8 channel carrier frekuensi. Nah, di sini terdapat WDM transmitter. WDM transmitter MUX 8x1. Di sini ada bagian EDFA dengan panjang 5 meter. Lalu di sini ada optical fiber dengan panjang 40 km dan sini juga 80 km. Dan nanti akan kita ubah menjadi 50, 60, 70 dan 80. Saat sini ada WDM analyzer. Lalu di sini ada optical spectrum analyzer untuk mengecek ADFA-nya. Lalu sini ada optical power meter untuk mengecek hasil WDFA-nya. Lalu di sini ada WDM Dmax 1x8 dan di ini channel ini ada authority detector pin, lalu dihubungkan ke 3R regenerator, lalu akan dihubungkan ke BR analyzer untuk pengecekan bit error rasionya. Oke, untuk pengecekan optical power dan spektrumnya dihubungkan ke sini, analyzer dan optical power. Ini optical ini dihubungkan dengan yang pertama, dan yang kedua, yang ketiga akan terhubung dengan seterusnya. Untuk pengecekan kita coba dengan percobaan 40 km ya. Untuk mengubahnya, oh iya, jangan lupa untuk menginputkan dengan penganjang 50. Lalu kita ubahnya tinggal double klik. Lalu di sini akan ada 40. Lalu kita bisa ubah, nanti akan ubah ke 50, ke 60, 70 atau 80. Setelah itu baru kita proses dan calculate. Ada icon bar ini, lalu kita klik tombol play dan dia akan menjalankan. Di sini memerlukan waktu, ini sekitar makan waktu 3 menit. Di sini juga bisa kita lihat proses yang berjalan dengan calculate schedulers. Bisa lihat ini sudah memakan waktu 4 menit dan kita silang. Setelah itu kita calculate, baru kita bisa analisanya. Oke, di sini setelah kita rancangnya, kita akan menganalisa. Di sini saya juga udah membuat presentasinya, hasil analisa dari rancangan sebelumnya yang tadi saya demokan. Pertama dari single jarak optik 40 km. Di sini SMF jarak 40 meter, kita bisa lihat optical power meter sebelum diumpankan ke WDM Dmax, yaitu hasilnya sebelum diumpankan di sini hasilnya ada 67.473 dan untuk wave-nya 67473 dan untuk desibel per meternya ada 18.291. Sedangkan untuk optical power WDM Dmax per channel 1 hasilnya setelah kita proses tadi calculate, hasilnya adalah 1.767 dan untuk wave-nya dan untuk disable per meternya ada 2.472. Itu tadi untuk jarak 40 km untuk optical powernya.
Lalu untuk data keseluruhan optical power dari channel 1 sampai channel 8 adalah berikut. Channel 1 tadi ada 2472. Lalu semakin channelnya semakin akhir, maka dia bisa kita lihat semakin jauh channelnya, semakin rendah juga desibel meternya. Di sini channel 2 ada 2.1, lalu di channel 3 ada 1.7, lalu channel 4 ada 1.2 sampai bahkan sampai minus 0,6.73. Oke, dari seluruh optical power tadi untuk jarak 40 meter. Lalu untuk SMF jarak 40 meter, untuk OSNR-nya gimana? OSNR sebelum diumpankan ke WDM Max dengan rasio max atau min, yaitu kita bisa lihat sekitar 2,099852. Di sini kita bisa lihat rasio max and or min-nya. Lalu untuk hasil OSNR yang tadinya sebelum diumpankan lalu diumpankan ke channel 1 akan menghasilkan rasio sekitar 51.53472. Sini kita bisa lihat hasilnya menggunakan WDM Analyzer. Lalu dari keseluruhan OSNR-nya, dari nilai rasio max min SMF jarak 40 km adalah untuk per channel 1 sekitar 51.53 desibel. Lalu untuk channel 2 51.15 dan 88 desibel. Begitu seterusnya sampai channel 8. Berikut adalah hasil datanya. Lalu kita bisa lihat untuk bit error ratio-nya atau BAR analyzer channel 1 menggunakan diagram. Kita bisa lihat diagramnya, diagram grafiknya seperti ini. Ini garis merah untuk BAR-nya. Oke, dan data yang diperoleh adalah max Q factor adalah 4.57 102, lalu min bit error rasionya adalah 2267, lalu ada H8, ada threshold, dan ada decision inch-nya. Dan ini adalah kesimpulan data untuk bit error analyzer seluruh channel. Per pin channel tadi, dari channel 1 tadi sudah ada diagramnya, dan ini hasil data dari channel 2 sampai channel 8. Bisa kita lihat max Q factornya untuk channel 2, max Q factor untuk channel 3. Di sini juga ada minimum bit error ratio untuk channel 4, untuk channel 5, channel 6, channel 7, dan channel 8. Itulah tadi kesimpulan untuk jarak hasil analisa jaringan WDM jarak 40 km. Lalu bagaimana dengan jarak 50 km? Di sini saya juga sudah mendapatkan datanya. Untuk jarak 50 km, optical power meter yang sebelum diumpankan ke WDM Max tadi ada sekitar di 63 wave-nya. Lalu di desibel meternya ada 18.033. Lalu berikut optical power meter WDM Max ke channel 1. Untuk wave-nya ada 1.032 dan dBm-nya ada 0.142. Lalu dari data keseluruhan optical power, maka bisa dilihat dari channel 1 sekitar 0.12 dari jarak SMF jarak 50 km fibernya. Lalu ada channel 2, semakin rendah dia semakin turun, lalu semakin turun ke 0.63, lalu semakin turun ke channel 4.1 sampai ke channel 8 sekitar minus 2.8. Lalu dari analyzer dengan menggunakan WDM analyzer kita bisa mendapatkan OSNR-nya. OSNR sebelum diumpankan ke WDM Max dengan akan mendapatkan dengan rasio max min 1.8823 1.8823 118. Kita lihat hasil analisanya. Lalu hasil OSNR WDM Max ke channel 1 akan menghasilkan rasio max or min sekitar 49.717942.
Lalu dari data keseluruhan OSNR akan menghasilkan data berikut ini. Dari channel 1 sekitar 49,71842 desibel, lalu sampai ke channel 8. Berikutlah datanya. Kita bisa lihat ya korelasinya data dari OSNR dengan WDM analyzer tadi. Lalu sekarang kita analisa bit error ratio analyzer channel satunya. Di sini kita lihat grafiknya, diagram dari analyzer tidak jauh berbeda, tapi lihat lengkungan-lengkungan ini agak sedikit berbeda karena max Q faktornya hanya sampai 3.3531. Lalu minus bit error ratio-nya, minimum bit error ratio-nya ada 0.000392792. Berikut ada hasil datanya. Lalu untuk SMF jarak 50 km untuk hasil keseluruhan dari channel 1 sampai channel 8 untuk bit error ratio analyzer-nya adalah berikut ini. Kita bisa lihat datanya. Hasil yang diperoleh masing-masing channel adalah berikut. Oke. Lalu lanjut untuk data analisa jarak 60 km optical power meter yang sebelum diumpankan ke WDM Dmax. Di sini hasilnya ada 60.979, lalu di BM-nya ada 17.852. Lalu optical powernya yang ada untuk WDM Dmax ke channel 1 sekitar 13.96. Lalu di sini di BM-nya minus. Bisa lihat semakin jauh jaraknya maka semakin desibelnya akan semakin komunikasi tentu saja tidak sebaik jarak yang singkat seperti 40 km tadi. Semakin jauh jaraknya komunikasi juga ada intervensi, dan tadi optical power semakin rendah. Dengan analisa optik sync kita bisa dapat data tersebut. Lalu data keseluruhan optical power meter seperti ini, makin lama makin minus dari channel 1 sampai channel 8. Lalu untuk OSNR-nya juga semakin kecil, kita lihat ya, dari rasio max minnya hanya sekitar 1.65, dan rasio di max channel satunya juga 48, tadi 49 sebelumnya kan. Lalu berikut adalah data keseluruhan OSNR-nya dari channel 1 sampai channel 8 untuk jarak SMF 60 km. Lalu di berikut ada data yang diperoleh. Kita bisa lihat tadi di sini sampai 3 poin sekian max faktornya, di sini cuma sampai 2.9. Dan minimum ratio bear-nya juga semakin rendah tentu saja 0,0014. Bahkan AH-nya jangkauannya hanya sampai minus 1.767. Oke, ini berikut hasil data keseluruhannya dari masing-masing bit error ratio analyzer channel per channel dari channel 2 sampai channel 8. Oke, lanjut kita ke SMF jarak 70 km. Di sini optical power meter yang sebelum diumpankan, tentunya saja kita bisa lihat semakin rendah, tadi sebelum 60-an sekarang 59, lalu di BM-nya 17. Dan sinyal saat diumpankan power meter ke WDM channel dia semakin E6 nih semakin mengecil ya, bahkan di BM nya sampai minus 4. Lalu kita bisa lihat data keseluruhan optical power meter seperti berikut ini. Semakin jauh dia semakin kecil dia di BM nya. Lalu hasil OSNR nya sebelum dilimpahkan juga rasio max min juga semakin kecil. Juga berikut juga di max channelnya OSNR WDM Dmax channel 1 juga. Berikut hasil dari data keseluruhan OSNR nilai rasio max min SMF jarak 70 km. Lalu berikut juga bit error ratio analyzer channel satunya yang dari 2,9 sampai 2,8. HHC juga semakin minus. Dan berikut hasil keseluruhan total analyzer channel dari SMF jarak 70 km. Dan berikut adalah data analisa terakhir yang kita analisa menggunakan WDM analyzer SMF jarak 80 km. Optical power yang sebelum diumpankan tadinya sebelumnya 58 dari jarak 10 km sebelumnya, sekarang
hanya 57 wave. Lalu dBm-nya 17.67617, lalu bahkan optical power max-nya semakin tinggi 6.5 11 dBm, semakin mengecil dia. Lalu berikut data keseluruhan optical power meternya, lalu OSNR-nya dengan rasio max min-nya semakin mengecil juga 1.16. Lalu data keseluruhan, berikut data keseluruhan dari SMF jarak 80 meter. Dan berikut adalah analyzer. Kita bisa lihat semakin gelombang-gelombang hitam ini itu adalah HH-nya semakin min 3,5, dan juga untuk max Q faktornya hanya menyentuh angka 2.7. Dan berikut adalah keseluruhan data channel bit error ratio analyzer dari channel 2 sampai channel 8. Jadi kesimpulannya, semakin jauh single fibernya, semakin panjang SMF-nya dari 45 sampai 60 meter kita analisa tadi, maka semakin kecil juga desibelnya, kemampuan komunikasinya juga semakin mengecil, optical powernya semakin mengecil, dan semakin tinggi pula bit error rasionya. Kita bisa lihat HH-nya sampai minus. Dengan analisa dengan optic sync kita bisa mensimulasikan jaringan fiber yang hasilnya ya kemungkinan bisa 90 dan 80% sesuai realita. Kalau kita ingin mempraktekkan dengan terkendala biaya alat praktek, kita bisa mempraktekkan dengan optic sim, dengan berbagai macam simulasi. Salah satunya dengan kita melakukan simulasi WDM dengan teori yang diajarkan Bapak Ucuk. Kita bisa menerapkan teori WDM ini dengan optic sim, dan dengan harapan sekian dari presentasi ini, dengan harapan nanti kita semua para mahasiswa dapat menerapkannya di dunia nyata, di real case atau study case, dengan bantuan dari pembelajaran mata kuliah ini. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kata salah, dan terima kasih banyak kepada Bapak Ucuk Darussalam yang sudah membimbing kami para mahasiswa UNAS di mata kuliah komunikasi serat optik. Semoga ilmu yang Bapak ajarkan bermanfaat bagi kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.